Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Widya Aufah dengan NIM 1830105033 dari jurusan Tadris Matematika semester 6, Lokal A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai nilai mutlak, yaitu pada materi lingkungan. Nah, tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah analisis real. Pembahasan yaitu definisi 2.2.7, kemudian teorema 2.2.8, dan contoh soal 2.2.9 itu pada contoh yang A dan B. Sebagai pendahuluan, interpretasi geometri yang umum dan mudah untuk sistem bilangan real itu adalah garis bilangan. Pada interpretasi ini, nilai mutlak A dari unsur A di R dianggap sebagai jarak A ke pusat 0. Nah, jadi nilai mutlak A itu sama dengan jarak A ke pusat 0. Sama artinya. Nilai mutlak A itu sama artinya dengan jarak A ke pusat 0. Lebih umum lagi, jarak antara unsur A dan B di R adalah mutlak A dikurang B. Nah, untuk menyatakan ini, kita memerlukan bahasa yang tepat untuk membahas gagasan suatu bilangan real dekat ke yang lain. Nah, misalkan diberikan bilangan real A, maka X dikatakan dekat dengan A itu akan sama artinya dengan mutlak X dikurang A. Mengapa? Karena kita di sini menggunakan kata dekat. Kalau kata dekat berarti jarak antara si X dan si A itu jaraknya lebih bernilai kecil. Nah, sehingga kita menggunakan tanda kurang di sini. Jadi, maka X dikatakan dekat dengan A itu akan sama artinya dengan mutlak X dikurang A. Karena kalau dekat itu jaraknya kecil. Kalau jauh itu jaraknya jauh. Nah, untuk membahas gagasan ini, kita akan menggunakan kata lingkungan. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam definisi dan teorema serta contoh soal. Nah, ini definisi 2.2.7. Misalkan A anggota R atau bilangan real dan epsilon besar dari 0. Maka lingkungan dari himpunan V epsilon dalam kurung A sama dengan X elemen R di mana mutlak X dikurang A kecil dari epsilon. Untuk A anggota R, pernyataan bahwa X milik himpunan V epsilon dalam kurung A itu setara dengan salah satu pernyataan berikut. Nah, ini pernyataannya. Pernyataan 1, X dikurang A besar dari min epsilon kecil dari epsilon. Lalu ada X besar dari A dikurang epsilon dan kecil dari A ditambah epsilon. Nah, dia mengatakan bahwa X milik himpunan V epsilon dalam kurung A itu akan setara dengan salah satu pernyataan berikut. Maksudnya adalah apabila X ini, nah ini kita buat garis bilangan ya, apabila X ini terletak di dalam lingkungan X besar dari A dikurang epsilon dan kecil dari A ditambah epsilon, maka dia merupakan anggota dari himpunan atau dia terdapat di lingkungan himpunan V epsilon dalam kurung A sama dengan X elemen atau anggota R di mana mutlak X dikurang A kecil dari epsilon. Nah, jikalau X-nya terletak di luar lingkungan X besar dari A dikurang epsilon kecil dari A tambah epsilon, nah,
maka X bukan milik himpunan dari V epsilon dalam kurung A. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Teorema mengatakan, misalkan A elemen R, jika A elemen, misalkan A elemen atau anggota R, bilangan real, jika X berada dalam lingkungan V epsilon dalam kurung A untuk setiap epsilon besar dari 0, maka A sama dengan 0. Kita lihat pembuktiannya. Nah, jika X memenuhi mutlak X dikurang A kecil dari epsilon. Nah, untuk setiap epsilon besar dari 0. Nah, untuk setiap epsilon besar dari 0. Maka, berdasarkan pernyataan pada 2.1.9 pada buku Bartel, nah, ini pernyataannya, jika A elemen atau anggota bilangan real sedemikian sehingga A besar sama dengan 0 dan A kecil dari epsilon untuk setiap epsilon besar dari 0, maka A sama dengan 0. Nah, karena pernyataan kita tadi adalah mutlak X dikurang A itu kecil dari epsilon, maka A kecil dari epsilon, nah maka berlaku pernyataan 2.1.9 ini. Nah, maka diperolehlah bahwa mutlak X dikurang A itu sama dengan 0 dan didapatkan X-nya sama dengan A. Kita masuk ke contoh 2.2.9. Contoh A, misalkan U sama dengan X di mana X besar dari 0, X kecil dari 1. Bila A elemen U atau anggota U, nah misalkan epsilon bilangan terkecil dari A, atau 1 dikurang A. Nah, misalkan epsilon bilangan terkecil dari A, atau sama dengan dapat diartikan 1 dikurang A. Maka V epsilon dalam kurung A termuat di U, karena ini anggota U-nya itu adalah X besar dari 0, X kecil dari 1. Jadi setiap unsur di U mempunyai lingkungan epsilon yang termuat di U. Contoh yang B, bila I sama dengan X di mana X besar sama dengan 0, X kecil sama dengan 1, maka untuk sebarang epsilon besar dari 0, lingkungan epsilon V epsilon dalam kurung 0 memuat titik di luar I. Ya, memuat titik di luar I. Sehingga V epsilon dalam kurung 0 itu tidak termuat ke dalam I. Nah, sebagai contohnya, nah, ini bilangan X epsilon sama dengan min epsilon dibagi 2. Nah, unsur ini di epsilon dalam kurung 0. Tetapi bukan unsur di I, karena himpunan I kita tadi nilainya adalah X besar sama dengan 0, X kecil sama dengan 1. Nah, itulah materi mengenai nilai mutlak tentang lingkungan, yaitu tentang definisi 2.2.7, kemudian teorema 2.2.8, dan contoh A dan B pada 2.2.9. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.